Ya, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ester 1 sampai dengan 15. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, "Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik." Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimatrai dengan cincin materai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik
mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh tempat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikian. Baik, saya lanjutkan 1 Korintus 7. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku, tidak bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus
adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang dipanggil tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya, dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi seorang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dia kendaki, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor Ibu Sarina dan Pak Apul Ciaan yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang dengan judul Wanita yang Mengalahkan Hamas. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta,
dan dengan penuh pengharapan. Ya, saudara, acap kali kita selalu ya ribut masalah boleh kawin lagi enggak kalau sudah cerai. Ya, boleh apa namanya? Wah, ini kawinnya apa cerainya cerai hidup, cerai mati. Ribut masalah kawin, masalah cerai, masalah boleh kawin apa enggak, saudara. Sehingga ada semua pusing, ya. Bahkan bisa jadi polemik, bisa berantem tuh gereja tuh ya. Oh, enggak boleh begitu, oh, enggak boleh begitu, enggak boleh begitu. Boleh enggak boleh, saudara ya. Sebetulnya apa, saudara? Sebenarnya konsekuensi. Apapun kamu mau bikin, saudara ya, kamu harus ingat ya. Semua yang kamu bikin itu ada konsekuensinya, saudara. Apapun kamu mau bikin, semua yang kamu bikin itu ada konsekuensinya. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, ya, itu dalam kondisi jahiliyah, kamu tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, saudara. Ya, kamu nggak bisa bedakan tangan kanan dengan tangan kiri di dalam perjanjian lama. Ya, ingat di dalam Yunus 4 ya, Niniwe adalah bangsa yang besar yang tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Perjanjian lama adalah zaman jahiliyah 2000 tahun yang lalu, saudara. Ya, dan Yesus masuk di dalam zaman yang modern, di mana Anda belajar bukan masalah kanan kiri, benar salah, saudara. Tapi Anda belajar untuk membedakan yang baik di antara yang berkenan di antara yang baik dan yang sempurna di antara semua yang berkenan. Ya, artinya yang terbaik di hati yang terbaik, saudara. Di dalam era perjanjian baru itu beda banget ya caranya ya. Nah, saudara, kalau tadi malam Anda ngikutin live-nya kita, terpotong ya. Pas terakhir terpotong, saya salah pencet ya. Salah pencet. Saya live all. Apa ulat bulu lagi bicara, saya live all ya. Itu saya cerita ya, di malam itu ada seorang yang bernama Catherine Perez Sagdam, seorang jurnalis wanita yang gara-gara tulisan-tulisannya dia, ya dia mendapat liputan yang istimewa dari ring satunya Iran, sehingga tulisan-tulisannya dia itu membuat terbongkar semua rahasia-rahasianya Iran, saudara ya. Sehingga Israel dengan mudah menghancurkan Iran. Mudah banget ya. Menghancurkan Iran itu dengan amat sangat mudah, intinya begitu ya. Saudara ya, gila itu ya. Saya ngeliat itu sampai waktu perang pertama kali, hari pertama itu saya sampai terbahak-bahak, saudara ya. Gila, perang kok gampang banget begitu. Langsung menang, saudara ya. Langsung menang tuh Iran, apa namanya, Israel perang lawan Iran itu ya. Langsung digajruk, langsung dihajar, saudara ya. Terlalu mudah, saya bilang, saya sampai tertawa terbahak-bahak. Perang apaan ini? Ya, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa sekali. Seorang wanita cantik bisa mengalahkan seorang wanita ya. Wah, kalau sekarang mah nggak cerita perlu cantik, yang penting ada lubangnya, ya kan? Lubang kunci aja ditabrak, lubang kunci aja ditabrak, saudara. Aduh, saudara, kalau Anda cerita kepalamu tentang seks itu masih boleh nggak boleh, ya. Kalau kamu cerita tentang seks itu masih cerita tentang apa namanya kanan kiri, dosa nggak dosa. Waduh, kamu sangat cetek sekali, saudara. Setiap perbuatan yang kamu lakukan, ada aksi, ada konsekuensinya. Itu yang kamu perlu pikirkan. Mau cerai boleh nggak? Kamu mikir nggak anak kamu gimana nasibnya? Setiap kali kamu mau cerai, saudara, kamu pikir anakmu, saudara. Oh, nggak punya anak, Pak. Kamu pikir keluargamu yang lain. Kamu pikir orang-orang yang tiap hari bersama dengan kamu. Tapi terutama anak-anak dulu, saudara ya. Dan kalau kamu mau kawin lagi, kamu juga pikir anak-anakku dulu, saudara. Jangan sampai nanti kamu kawin lagi, anakku jadi anak ini dihajar tiap hari, saudara. Ya, oh yang penting sayang sama anak. Oh itu betul. Oh menikah lagi, penting dia sayang sama anak kamu, saudara.
Oh, bukan sayang malah malah cabul, saudara. Bukan cuma disayang, cabul, malah diperkosa sama suamimu, anakmu. Kacau, anak saya laki-laki. Oh, jangan ngomong laki-laki, nggak doyan sama laki-laki, saudara. Hati-hati ketika kamu menikah lagi, kamu pikirkan juga anakmu juga. Kamu pikirkan masa depannya dia, ya. Gara-gara masalah seks ini, saudara ya, kamu bisa nggak masuk surga loh, saudara. Bukan karena benar salah, bukan karena kamu menyakiti banyak orang, karena kamu menyakiti dan anak-anakmu akan menghasilkan anak-anak yang ya anak-anak juga yang penuh dengan penderitaan, anak-anak yang terluka, ya. Gara-gara masalah kawin cerai, gara-gara masalah laki-laki perempuan ini, kamu menghasilkan hal-hal yang tidak baik di dalam generasimu, dalam keturunanmu, ya. Dan gara-gara masalah perempuan ini, ya, hidupmu kalah total nih, saudara. Waduh, saudara, ya, banyak orang gara-gara masalah perempuan sampai kena karu-karuan, keluarganya berantakan, usahanya berantakan, hancur semuanya, saudara ya. Saudara, ketika udah cerita masalah pernikahan, masalah seks, masalah perceraian, kamu selalu ingat yang paling pertama, ya. Waktu mau kawin, kamu selalu ingat, ya, sanggup nggak aku hidup dengan orang yang seperti ini? Sanggup nggak? Jadi jangan nanti kalau sudah kawin terus kamu puyeng, saudara. Kamu sanggup ini ruwetnya minta ampun ini orang nih. Ketika kamu mau cerai juga kamu mikir, kamu mau cerai, anakku sanggup nggak nih? Jangan berpikir dosa nggak dosa dulu, saudara. Aduh, dosa nggak dosa itu urusan nanti. Kamu nggak ngerti, saudara. Jangan cerita dosa nggak dosa. Kamu ceritanya nanti bagaimana, ya. Nah, di dalam kelas apostolik kita ajarkan, saudara ya, basicnya. Kalau kamu pengen benar, ya jangan cerai. Kalau kamu pengen benar. Tapi kalau kamu sampai harus bercerai, kamu harus berpikir banyak sekali, saudara ya. Jangan cuma karena, ya karena aku nggak tahan sama dia. Ah, karena aku nggak, apa, toh aku bisa hidup sendiri tanpa dia. Loh, anakmu gimana? Balik lagi selalu anakmu. Oh, sekarang bisa masih kecil. Oh, siapa bilang, saudara? Siapa bilang? Ya, nggak semudah itu ya. Anda harus pikirkan konsekuensi demi konsekuensi. Gara-gara perempuan hidupmu kalah, saudara. Gara-gara masalah laki-laki, masalah perempuan, masalah jodoh. Seluruh kehidupanmu hancur. Banyak orang menyesal. Banyak orang menyesalinya. Aduh, andai kata dulu, andai kata terlambat. Andai kata dulu waktu pacaran, aku tidak mengejar rupa, tidak mengejar harta. Tapi aku mengejar hati yang murni, benar-benar. Tapi sudah terlanjur semua. Makanya orang tua ajari anak-anaknya. Jangan sampai anak-anakmu kalah gara-gara masalah seks. Lalu seluruh hidupnya berantakan. Saudara, gara-gara masalah pernikahan di awal, saudara ya. Waduh, hidupnya berantakan sampai berapa puluh tahun ke belakang. Mau cerai takut, cerai pun anaknya berantakan, ya sudah anaknya dikorbanin. Yang penting aku bahagia. Kurang ajar kamu, saudara. Yang penting aku bahagia. Nggak peduli anakmu berantakan. Wih, kamu jahat sekali loh, saudara. Kamu tidak berpikir, kamu mungkin kelihatan bahagia, anakmu, saudara, berdarah-darah. Anakmu berdarah-darah. Ya, itulah ya. Ya kalau kita tadi cerita Hamas itu ya, sama Haman itu orang Amalek ya. Amalek, Edom, Ammon, Moab itu ya itulah Anda lihat Palestina sekarang. Orang Palestina sekarang itu ya Amalek, Ammon, Moab ya. Suku-suku Amalek bukan orang Filistin, ya. Amalek, Ammon, Moab. Orang-orang pegunungan. Itu memang musuh bubuyutan dari dulu, saudara ya. Dan mereka bukan penghuni tanah Kanaan, mereka itu orang-orang Arab. Ya. Mereka memang musuh dari dulu. Nah, Haman ini yang mau kalahkan ya. Makanya kalau tadi malam itu Iran kalahnya sama si Catherine Perez itu ya, Saddam, Hamas dia menggunakan perempuan, saudara, untuk tameng pelindungannya. Ya,
Dia menggunakan tameng perempuan untuk pelindungannya dia. Wah, Mas itu. Ya, ketika kamu memilih jodohmu, ketika kamu hidup bersama dengan istri suamimu, ya. Sebab yang paling penting apa, saudara? Ada banyak sekali tipu muslihat di sana. Pernikahan itu penuh dengan tipu muslihat, saudara ya. Banyak orang menikah di awal dia bahagia, di akhir dia kecewa. Ikuti habis kamu, saudara, intrik dan triknya. Karena sebenarnya pernikahan itu tidak boleh berintrik. Pernikahan itu dua jadi satu. Jadi kamu harus transparan, terbuka. Karena seorang wanita yang saleh akan menguduskan suaminya, akan memenangkan suaminya. Demikian juga dengan suami yang baik, akan memenangkan keluarganya. Ya, jadi kamu tidak boleh berintrik. Kalau kamu berintrik, Pastor, suaranya hilang-hilang. Nge-freeze. Kayak robot suaranya, Pastor. Suaranya Pastor kayak robot tadi. sekarang udah bagus ya. Satu-satunya di dunia yang kamu tidak boleh bohong sama sekali, suami dan istrimu, saudara. Begitu kamu mulai bohong, disitulah kamu sedang menuai nerakamu, saudara. Begitu kamu bohong, kamu sedang menuai, kamu tidak sedang membangun taman Edenmu. Ya, kamu sedang membangun taman Eden, saudara. Oh, Pak, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan bagaimana, Pak? Namanya jangan selingkuh. Sebagian besar kondisi tidak memungkinkan itu gara-gara selingkuh. Karena ketidaksetiaan. Ya, Pak, kalau misalnya kita mau ngerawat orang tua padahal sama suami nggak boleh, ya jangan, saudara. Kamu bilang sama suamimu yang benar. Makanya dari awal janjian. Dari awal janjian, saya mau ngerawat orang tua ya. Harus janjian di depan. Pak, saya sudah nggak perawan. Harus ngomong di depan. Oh, yang penting dapat dulu. Wah, habis kamu, saudara. Kayak neraka nanti pernikahanmu. Berdoa. Kalau kamu sudah pernah bikin salah, kamu berdoa. Kalau itu, ya, menjadi bagianmu, jalanin. Tapi jangan pernah kamu bangun pernikahanmu di dalam kebohongan, dalam intrik, dalam dusta, saudara. Karena dua jadi satu itu artinya kamu benar-benar dua jadi satu. Dua pikiran, dua tubuh, dua daging, dua nafsu, dua roh, dua jiwa yang menjadi satu. Semuanya menjadi satu. Bagaimana bisa kamu menipu dirimu sendiri, saudara? Wah, itu dia bahaya tuh. Ya, pernikahan-pernikahan yang tidak kudus biasanya akhirnya penuh dengan dusta. Pernikahan-pernikahan ya yang penuh dengan intrik, penuh dengan kebohongan. Ya kamu akan menuai taman edan. Kamu tidak akan pernah panen di tamanmu, tidak pernah panen bunga, panen buah di taman edenmu, saudara. Kamu hidup di taman edan karena kamu penuh dengan intrik. Ya, udah telanjur Pak ya, itu dia. Bisa nggak diperbaiki? Waduh, saudara, kamu harus minta kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan suami istri yang sudah terlanjur berintrik, curang-curangan, bohong-bohongan? Waduh, itu kamu memperbaikinya setengah mati, berdarah-darah. Tapi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ya, intrik, saudara. Saudara, bisa enggak menang? Bisa, saudara. Mulailah dengan puasa.
Saya dengan anak itu mulai dengan puasa ya, saudara ya. Kami indah, 15 tahun kita menikah dengan luar biasa. Lalu kemudian mulai ada ya, kita curang, kita apa mulai ya. Biasa, saudara ya, karena terlalu berat kehidupan. Apalagi saya kemudian saya meninggalkan Tuhan ya. Tentu ada nakal, ada segala macam. Mulai tuh, kebohongan demi kebohongan. Ya, saudara ya, hati-hati saudara ya. Bagaimana mengembalikannya? Mengembalikannya hanya dengan doa puasa. Bagaimana memulihkan suami istri bareng-bareng puasa? Ayo suami istri yang sudah terlanjur rusak, bareng-bareng puasa. Ya, suami istri kalian yang bareng-bareng yang sudah rusak hubungannya, bareng-bareng puasa. Karena puasa itu kan memurnikan semua dagingmu itu ya saudara ya. Sehingga kamu akan mendengar suara roh di dalam jiwamu. Mulai dengan puasa saudara ya. Waduh Pak, aku nggak kuat puasa, ya sudah, nggak usah ngarep-ngarep keluargamu dipulihkan. Selawe jaluk selamat, dari Pak Toping, saudara ya. Lah kamu mau yang enak, kamu puasa, malah Pak Pendeta yang berdoa buat saya, gundulmu payang, wani piro, kan gitu, saudara ya. Emang aku dukun, muasani kamu, saudara. Kamu harus puasa sendiri. Suami istri, kamu kalau udah penuh dengan intrik politik, dua-dua puasa. Murnikan, ya. Puasa cari Tuhan sungguh-sungguh baca Alkitab tiap hari. Puasa dengarkan saat teduh tiap hari. Saya sama anak dulu ya tiap jam 4 pagi ya saudara ya. Oh kita masih berantem saudara ya. Jam 4 pagi. Walaupun berantem kita tetap pergi doa pagi saudara. Walaupun saya sambil misu-misu tetap jam 4 pagi kita pergi. Doa pagi. Ya. Kita pergi keluar dari rumah. Anda mah tinggal nyalain Zoom ya. Dulu kita tetap pergi jam 4 pagi saudara. Selama beberapa tahun ya. Kalau misalnya 2 tahun atau 3 tahun itu ya. Kita rajin doa pagi. Dan kita rajin doa puasa saudara. Nggak ada jalan, nggak ada nasihat yang bisa mempan. Kalau kamu sudah terjebak di dalam intrik politik, ya, ingin mudah saling nipu, saling bohongi, itu bahaya, saudara. Menyembuhkannya hanya puasa, nggak ada cara lain. Pak konseling, Pak, nggak bisa. Konseling itu hanya menyadarkan kamu, oh ya ini salah. Untuk bertindaknya berani nggak? Oh nggak berani, saudara. Terlalu banyak rahasia kamu udah. Bisa-bisa kamu jujur suami istrimu bunuh diri, saudara. Mah, aku pernah selingkuh loh. Sama siapa? Itu loh, sama tetangga sebelah. Wah, bunuh diri, saudara. Cara ngomongnya gimana coba mau jujur coba? Ayo loh. Puasa, kamu nggak bisa sembarangan ngomong. Kamu sudah terlanjur bohong di dalam berupa kebohongan. Kamu harus ngomong, saudara. Cara ngomongnya gimana? Kamu harus puasa. Istrimu juga harus puasa, sama-sama puasa. Ternyata istrimu juga, Pak, ya kan, sama aku pernah selingkuh, Pak. Oh, repot, saudara ya. Yang repot ya teman saya itu di sini ya, saudara ya, ada dari Cina. Pastor Paul, suamiku dibawa sama teman lelakinya. Saya bingung, saudara, suaminya dibawa sama teman lelakinya. Ya, karena aku sudah tidak cantik lagi, teman lelakinya lebih cantik. Homo, saudara, maksudnya. Wah, puyeng kamu, saudara. Kalau suamimu digondol sama sopirmu, istri digondol sopir banyak, saudara. Suami digondol sopir, kamu kacau, kamu saudara, bingung. Suamimu digondol sopirmu. Bingung kamu nanti, saudara. Puasa, saudara ya. Memulai dengan puasa. Supaya jangan ada dusta. Di antara suami istri, jangan ada intrik politik. Karena gara-gara itulah seluruh hidup bukan. Gara-gara pernikahan yang tidak bahagia itu semua sendi-sendi kerohanian bisa rontok loh, saudara. Ya, ini rahasianya ya, tak kasih tahu. Gara-gara pernikahan yang tidak bahagia, sendi-sendi kerohanianmu, pelayananmu, hidupmu sama Tuhan Yesus bisa rontok, saudara. Rontok loh, saudara. Saya nggak main-main. Gara-gara pernikahan yang tidak bahagia. Gara-gara pernikahan yang nggak bahagia. Makanya Paulus sempat menyarankan, lebih baik sendiri. Tapi kalau kamu nggak sanggup sendiri, daripada hangus karena dosa yang lebih ngerikan lagi, ya menikah. Tapi kamu harus tahu konsekuensi dari menikah. Ya, makanya saya bilang, suami istri, jangan saling bohong, jangan berintrik. Ya, karena suamimu tuh
Ya, dan istrimu itu sebenarnya bukan musuhmu walaupun kamu saling menyakiti. Tapi sebenarnya kalian suami itu bukan musuh. Kalian memang berlawanan. Kalian memang beroposisi. Tapi kalian bukan musuh. Ya, hati-hati saudara ya. Jangan pernah anggap suamimu atau istrimu adalah musuh, saudara. Mereka adalah oposisi, saling beroposisi, saling berlawanan. Memang kalian sering bertengkar, tapi bukan musuh. Saya selalu ingatkan ya, kalau kita lagi bertengkar hebat dulu ya, kita bukan musuhan loh. Kita tuh bukan musuh. Jangan jadikan aku musuhmu. Ya, saudara ya. Makanya puasa. Cari perkenanan Tuhan. Kamu puasa, murnikan supaya kamu dengar suara roh itu. Memang kadang-kadang daging itu nggak kuat ya, ego. Apalagi kalau istri ngomong nyinggung, egomu kena ya. Atau suami ngomong sehingga ego istrimu kena ya. Wah, makanya puasa. Supaya jiwamu tuh dengar cepat. Begitu kena, sudah. Nurut, saudara. Tujuannya itu kamu puasa. Begitu kamu jeder. Tiba-tiba kamu dengan suara, sudah, cukup. Dan tiba-tiba kamu bisa nurut. Ya, ketika kamu harus mengatakan kebohongan, ya, stop, jangan bohong, ngomong aja apa adanya. Ribut, nggak apa-apa, kamu ngalah. Tiba-tiba kamu sanggup, sehingga kamu nggak perlu bohong, sehingga kamu tidak perlu saling berintrik, ya, mau ngasih sama mamahmu, udah nirep di belakang. Aduh, nggak asik amat sih, saudara. Orang tuamu sendiri kok, kamu kudu curi-curi. Aku mau kasih sama mamaku, bulanan. Nggak boleh, aku harus kasih. Ngomong tegas, seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Nggak usah bohong. Nggak nurut kamu. Nggak apa-apa, karena ini perintah Tuhan untuk merawat orang tua. Kamu nggak harus nurut sama suamimu, ini perintah Tuhan sudah merawat orang tua. Tapi kamu jangan bohong. Jangan bohong. Suami-suami nggak perlu takut sama istrinya. Kamu merawat orang tuamu kok. Kecuali kamu mau belikan orang tuamu mobil Ferrari, saudara. Ya, tuh kelewatan kamu, saudara. Orang tuamu sudah nenek-nenek umur 80 tahun, kamu belikan Ferrari, saudara. Ya, kamu nggak benar. Secukupnya, selama kamu itu cukup makan. Ya, kalau kamu cukup berkemampuan, ya orang tuamu jangan kemana-mana naik beca. Kasihan. Kemana-mana naik Gojek. Kasihan. Ya, belikan mobil kalau kamu memang orang kaya. Jangan pelit sama orang tua. Ya, suami istri ya jangan kebangetan. Kamu ngerawat orang tua kok ya enggak boleh. Tapi ada batas-batasnya. Jangan sampai kamu ngerawat orang tua, anakmu kapiran enggak sekolah ya jangan. Orang tua ya kelewatan kalau begitu. Atau mesti tahu diri juga yang jadi orang tua. Ya, yang jadi orang tua juga udah tahu diri. Tolak dong. Jangan anakmu belum bayar sekolah. Tolak dong. Jangan keenakan ya. Terus kamu orang tua terima duit dari anaknya karena dia masih libidonya masih tinggi. Waduh, ada-ada aja ya saudara, dapat kawin lagi saudara. Ada-ada aja. Kamu hidupnya dinafkahi oleh anakmu, kamu malah kawin lagi. Kan kurang ajar nih, jadi orang tua juga kadang-kadang. Nah, tapi balik lagi, suami istri. Jangan sampai hidupmu kalah gara-gara ini ya, gara-gara masalah pernikahanmu yang kalah. Pernikahan yang kalah itu bisa menghancurkan seluruh kehidupanmu, saudara. Kamu bisa hidup dalam kepura-puraan tiap hari loh, saudara. Kamu bisa hidup di dalam kegalauan. Dan bahkan kamu bisa hidup dari satu dosa kepada dosa yang lain. Gara-gara pernikahan yang tidak bahagia. Tapi kalau pernikahanmu bahagia, kalau pernikahanmu berkenan sama Tuhan, maka kamu akan selalu berkemenangan. Dan selalu berkat, selalu melimpah. Selalu ada jalan dalam segala kesesakanmu. Puasa, ya, puasa. Dan semua itu dimulai dari apa? Dari jujur. Suami istri jangan bohong, jangan berintrik. Kalau sudah terlanjur, kamu mulainya gimana? Puasa. Suami istri, ayo puasa sama-sama. Jangan alasan aku nggak bisa puasa karena ini, karena itu, bohong. Kamu harus puasa, saudara. Suami istri harus pernah puasa sama-sama.
ya. Kamu boleh percaya, boleh enggak, saudara, karena kita sudah melewatinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.